Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita yang mendengarkan semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk hingga di hari kiamat kelak. Saya Fajar Setiawan selaku pembaca materi yang berjudul Ide dan Peluang Bisnis dalam mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian ide dan peluang bisnis. Ide menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ide adalah ide atau perasaan yang benar-benar menyelimuti pikiran. Arti lainnya dari ide adalah rancangan yang tersusun di dalam pikiran, atau singkatnya sesuatu yang muncul di dalam pemikiran kita. Peluang bisnis ialah sebuah kemungkinan yang dipengaruhi oleh gagal ataupun suksesnya sebuah bisnis yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Bisa diartikan juga sebagai ukuran prospek dari sebuah bisnis yang akan dijalankan. Prospek di sini maksudnya adalah sebuah prediksi kuantitatif dari bisnis yang dijalankan, bisa dari segi jumlah produk dan juga hasil penjualan dari bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya yaitu munculnya peluang bisnis atau usaha. Di zaman sekarang banyak sekali peluang-peluang untuk memulai bisnis atau usaha. Di antaranya yang pertama yaitu hobi ataupun kegemaran, meliputi bermain game online. Di zaman sekarang lagi marak-maraknya bermain game bisa menghasilkan uang. Akan tetapi orang-orang yang bermain game yang bisa menghasilkan uang itu orang yang mempunyai kelebihan, mungkin dari skill, keunikan dia bermain, dan juga bisa sebagai pemain jasa joki. Yang kedua dari media sosial, meliputi YouTuber. Menjadi YouTuber ataupun melakukan live streaming di YouTube itu juga menghasilkan peluang usaha oleh sebagian orang. Ini saling berkaitannya dengan yang pertama tentang bermain game online. Karena orang-orang yang sudah jago ataupun terkenal di dalam dunia game online, biasanya dia membuat YouTube. Entah itu dia memberikan konten tentang tutorial ataupun melakukan live secara langsung dengan melihatkan gameplay mereka di YouTube. Tak tanggung-tanggung, orang-orang yang sudah terkenal di dunia game online mendapatkan banyak sekali keuntungan, bisa dari gaji yang besar ataupun fans mereka masing-masing. Selanjutnya yaitu jualan online. Di sini saya akan membagi dalam dua sistem, yaitu yang pertama sistem PO atau pre-order dan ready stock. Pre-order adalah model bisnis yang mengharuskan konsumen membayar terlebih dahulu baru barang yang mereka pesan akan dikirimkan. Sedangkan ready stock ialah barang yang akan dipesan, barangnya sudah tersedia. Jadi perbedaannya dengan pre-order adalah pre-order barangnya belum tersedia, harus memesan dulu. Selanjutnya yaitu membangun usaha sendiri. Membangun usaha sendiri ini adalah hal yang paling awal dikarenakan kita harus mempunyai modal. Selanjutnya kerjasama dengan orang lain. Kerjasama dengan orang lain bisa diartikan kita memulai usahanya bersama-sama atau menggunakan metode 50-50, entah itu dalam modal, pemikiran, usaha, tempat, dan lain-lain.
Yang terakhir, menciptakan produk sendiri. Orang yang membangun usahanya dengan produk sendiri harus memikirkan produk atau barang apa yang ia ingin jual. Bisa dari makanan, minuman, kerajinan tangan, seni, dan lain-lain. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pre-order atau PO. Seperti yang saya terangkan sebelumnya, pre-order adalah model bisnis yang mengharuskan konsumen membayar sejumlah uang terlebih dahulu, baru kemudian barang yang akan dikirimkan setelah beberapa waktu yang telah ditentukan. Jadi seperti inilah skema pre-order atau PO. Yang pertama yaitu si penjual membuat iklan produk, entah itu di marketplace atau di aplikasi-aplikasi jualan online. Setelah itu, si pembeli akan tertarik dan melakukan check out. Setelah melakukan check out, si pembeli akan mentransfer pembayaran ke rekening bank. Dari situ terdapat notifikasi dan orderan masuk. Setelah orderan masuk, ada tahap tunggu proses PO. Sudah PO-nya sudah selesai, yaitu sebut barang akan dikirim via kurir. Setelah itu barang akan diterima oleh si pembeli. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan berbisnis menggunakan sistem pre-order. Kelebihan, penjual dapat menawarkan banyak pilihan produk, tidak ada penumpukan produk, tak perlu bermodal besar, hampir tidak ada risiko kerugian. Konsumen pun bebas memilih produk apa yang ia ingin pesan. Sedangkan kelemahannya adalah konsumen harus menunggu cukup lama untuk barang yang dipesan. Hal ini bisa menurunkan daya tarik atau minat pembeli terhadap produk tersebut. Ada beberapa tips-tips berjualan dengan sistem pre-order. Yang pertama, memperhatikan kualitas produk. Model bisnis PO mengharuskan konsumen lebih sabar menunggu untuk bisa mendapatkan produk yang ia beli. Maka dari itu, pastikan produk yang Anda jual memiliki kualitas yang baik, sehingga ketika produk tersebut sampai di tangan konsumen, mereka tidak akan merasa kecewa. Apa jadinya jika konsumen sudah menunggu lama dan produknya didapatkan berkualitas buruk? Tentu sangat mengecewakan. Yang kedua yaitu memilih vendor. Bekerja sama dengan vendor yang kredibel, memiliki reputasi yang baik, dan sudah teruji kualitasnya merupakan keharusan bagi Anda. Maka dari itu, lakukanlah pengamatan sebelum memilih vendor, serta bandingkan dengan beberapa vendor yang ada. Amati apa saja kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setelah itu, barulah Anda menentukan vendor mana yang memberikan harga termurah namun tetap berkualitas. Yang ketiga, menentukan target penjualan. Tanpa adanya target penjualan, maka Anda tidak akan memiliki tujuan yang jelas dan cenderung berjalan di tempat. Mulailah dari target terkecil terlebih dahulu dan tingkatkan target penjualan secara bertahap. Yang keempat, menentukan jadwal PO. Tentukan jadwal PO di setiap akhir hingga awal bulan. Ini merupakan cara yang cukup efektif untuk memulai bisnis ini. Di waktu tersebutlah banyak orang yang sudah menerima gajian dan mulai mencari produk-produk yang mereka inginkan. Sehingga tidak heran jika banyak marketplace besar yang juga menawarkan promo gajian. Yang kelima yaitu mencatat pesanan. Setiap pesanan yang masuk harus dicatat dengan baik dan rapi. Hal ini bertujuan agar semua pesanan dapat diproses dengan lebih teratur, terjadwal, dan meminimalisir kesalahan. Catatlah semua hal secara detail, mulai dari nama konsumen, alamat, nomor telepon, detail pesanan, jenis barang, ukuran, warna, dan sebagainya. Yang keenam, memberikan alasan kuat mengikuti PO.
Produk PO biasanya merupakan produk yang sulit didapatkan di pasaran. Inilah salah satu faktor mengapa banyak orang yang rela menunggu lama untuk memiliki produk tertentu. Yang ketujuh, berikan alur pemesanan yang jelas. Dengan membuat alur pemesanan yang jelas, Anda dapat memudahkan konsumen untuk memahami sistem PO, sehingga mereka tidak akan komplain mengenai waktu pemrosesan produk yang lama, dan sebagainya. Beberapa ketentuan yang perlu Anda buat misalnya, yaitu jadwal buka dan tutup PO, jumlah minimal pemesanan, lama waktu produksi, estimasi waktu pengiriman, sistem pembayaran, dan sebagainya. Adapun karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis, yaitu jujur, disiplin, komitmen yang tinggi, percaya diri, pantang menyerah, dan memiliki ide-ide yang kreatif. Kesimpulan, ide peluang bisnis adalah sebuah rancangan yang ada dalam pikiran kita, sebuah kemungkinan yang dipengaruhi oleh gagal atau suksesnya sebuah bisnis yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Munculnya peluang bisnis bisa dari hobi, keterampilan, sosial media, berjualan online, membangun usaha sendiri, dan bekerja sama dengan orang lain. Seseorang pembisnis harus mempunyai sifat atau karakter seperti jujur, disiplin, komitmen yang tinggi, percaya diri, pantang menyerah, dan memiliki ide-ide yang kreatif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.